Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik anak-anakku yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayo bareng-bareng. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama, anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Luar biasa ketika Allah menyampaikan, wahai hambaku, apabila kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, apakah kamu bisa menghitungnya? Sudah jelas tidak bisa. Begitu banyak nikmat. Hari ini diberikan sehat wal afiat. Sehat, kita bisa hadir di sekolah, ya. Walafiat, bisa kita hadir di kebaikan. Jadi walafiat itu sehatnya digunakan untuk ibadah. Terima kasih hari ini yang sudah datang pagi, masuk masjid, melaksanakan ibadah duha. Bersama-sama kita melaksanakan zikir, mengingat kepada Allah dengan membaca surat pendek dan zikir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul mewarnai takdir Allah nanti ke depannya. Kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku, kita hari ini akan mencoba membahas khutbahnya Rasulullah yang selanjutnya. Kemarin sudah disampaikan, perhatikan, ketika Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Sya'ban, wahai manusia, ya nas, qad adzulukum syahrul azim, syahrul mubarak. Lalu dilanjutkan di sini, syahru fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ini dengerin, ini Rasulullah loh yang menyampaikan, tapi Bapak yang menyampaikan secara langsung ya pada kalian. Kata Rasulullah bahwa di bulan Ramadan itu adalah ada satu malam yang disebut malamnya itu yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kemarin sudah disampaikan ya. Itu malam apa? Lailatul Qadar. Kemarin sudah membaca Al-Qadar. Ayo bareng-bareng dulu. Bareng-bareng dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi
kulli syahr tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kalau bisa itu jadi surat untuk dibacakan di sholat, ya. Nanti malam Lailatul Qadar itu pernah saya sampaikan kemarin, sudah dibahas ya. Itu 10 terakhir. Sebetulnya 10 terakhir itu ketika Rasul mengatakan bahwa bagaimana Rasulullah 10 terakhir menjelang habisnya Ramadan, itu Rasulullah mengikatkan ikat pinggangnya, sigap, mengusukkan ibadahnya untuk mendapatkan hidayah Ramadan, supaya Ramadan kita itu sukses. Kesuksesan Ramadan itu ditunjukkan bahwa setelah seseorang melewati Ramadan, apa yang dia dapat? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari rayanya itu disebut Aidil Fitri, Idul Fitri, kembali kepada fitri, fitrah, bersih. Karena Rasulullah gini dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Ya, jadi bayi itu kalau lahir belum punya dosa, punya kebaikan. Yang membangun bayi itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi pemaksiat, jadi berandalan. Siapa yang membentuk itu semua? Adalah fa'abawahu, lingkungan keluarga, pendidikan di keluarganya kurang memberikan di saat 0 sampai 7. Makanya ada dalam teori berkeluarga itu, Pak Jajang nih, 0 sampai 7 itu adalah usia emas. Jadikanlah anak itu sebagai raja. Wah, orang tua tuh kalau punya anak 0 sampai 7 jadikan sebagai raja. 7, 14 jadikan usianya sebagai apa? Sebagai apa? Ya, bukan belum teman ya. Jadi harus dididik dari 7 sampai 14 itu. Baru dari 14 sampai 21 jadikan sahabat. Makanya kalau ada bapak ibunya mendidiknya di rumahnya, "Hoy kowe ngambek. Hoy kowe ngomel," gitu ya. Tidur letik, ngomel ya. Hasilnya ya generasi itu lahir dari keluarga yang top. Ya. Nah makanya sekali lagi Rasulullah menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu menjadi syahrul adzim, menjadi syahrulnya luar biasa, bulannya yang penuh kemuliaan, karena bisa merubah seseorang menjadi hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Nanti programnya SMK 2 nanti ada ya. Sudah keluar suratnya dari provinsi terkait smartren, liburnya, pendidikannya, ada daringnya, ada berbaginya, ada sedekahnya. Wah, mantap programnya, saja bagus. Kita nanti sukseskan ya anak-anak. Lanjutkan. Rasul mengatakan ja'alallahu siyamahu fardhu. Dan Allah jadikan di bulan itu menjadi saumnya wajib. Sudah jelas ya. Puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, fardu. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakannya, celaka besar, dosa besar. Kalau tidak mengerjakan dengan sengaja. Ya. Makanya hati-hati anak-anakku terkait masalah fardhu ini, kewajiban. Wa qiyama laili tatawuan, kata Rasulullah, dan di dalam malamnya itu ditegakkan sholatnya. Sholat malamnya itu tatawuan, ibadah tambah.
Makanya tarawih namanya di bulan Ramadan itu. Setelah Ramadan, maaf ya, itu bisa menjadi kebiasaan seseorang ketika Ramadan yang melaksanakan sholat sunnah yang disebut sholat qiyamul lail, yang disebut tarawih, maka ujungnya hasil daripada tarbiyah itu pendidikan di bulan Ramadan itu apa? Di bulan Syawal adalah tahajud atau qiyamul lail disebut witir. Jadi anak-anakku mudah sebetulnya melihat diri kita berhasil tidaknya melewati Ramadan adalah pada saat setelah bulan Ramadannya. Benar ya? Kalau setelah bulan Ramadan kita meningkat kualitas ibadah, berarti Ramadannya sukses. Iya mah banyak yang gagal, bener gak? Malam tanggal 1 itu sudah masuk bulan Syawal. Banyak orang yang bereporia merayakan bahwa besok hari raya Idul Fitri, sehingga banyak ibadah yang ditinggalkan. Pertama yang banyak ditinggalkan, sholat malam. Benar atau benar? Benarnya. Kedua, sholat subuh berjamaah di masjid. Banyak malam tanggal 1 itu. Kenapa? Karena banyaknya bergadang. Masih mending bergadang itu nungguin kupatnya. Kupat direbus 4 jam, 6 jam supaya bagus. Ini mah euforianya malamnya bergadang sambil gitar-gitar, udah tarawih enak gitu ya, besok tidak sahur ya. Banyak orang yang gagal di bulan Ramadan itu anak-anak. Paham ya? Padahal kata Rasulullah, ketika di Ramadan ada sholat malam yang disebut tarawih, sholat qobliyah, ba'diyahnya, rawatibnya, sholat duhanya, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan meningkat, harapannya di bulan lain itu dikerjakan kembali. Banyak yang gagal tidak? Nah, lanjut nih. Man taqarraba fihi bi khoslati minal khair, kata Rasulullah, barang siapa yang seseorang itu dia mendekati dalam bentuk ibadah-ibadah di bulan mendekatkan diri di bulan Ramadan itu sebuah kebaikan, dan kebaikan ini adalah amalan sunnah, karena kaman ada faridah. Wah, mantap. Kata Rasulullah, kalau kamu mengerjakan di bulan Ramadan ibadah sunnah, maka pahalanya ibadah wajib juga. Ketika seseorang sholat sunat ribuan rakaat, belum tentu bisa melewati pahalanya sholat wajib yang 5 waktu. 1 waktu aja. Kamu sholat subuh, top. Kalau kamu mengerjakan sholat sunnah begitu banyak sampai ribuan sholat sunnah, pahalanya tidak akan pernah menandingi sholat subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendekati pada saat di bulan Ramadan melaksanakan ibadah sunnah, maka pada saat itu kana kaman ada faridah, seperti orang melaksanakan ibadah fardu. Mantap ya. Sholat sunnah di Ramadan, rawatib 2 rakaat, qobliyah zuhur, kayak sholat subuh tuh pahalanya. Karena kewajiban ketika ditinggalkan, dosanya besar sekali. Ketika dilaksanakan, pahalanya besar sekali. Ayo anak-anakku, nih khutbahnya Rasul. Khutbahnya baginda Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu harus meningkatkan kualitas ibadah sunnahnya. Apa bonusnya? Allah memberikan pahala bahwa ketika melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya apa? Wajib. Mau tidak? Ya maulah. Kalau nggak mau ya rugi, celaka kita. Ya.
Nah berikutnya, wa man ada fihi fardhu, katanya gitu. Apabila kamu mengerjakan di bulan Ramadan sesuatu yang fardu, 5 waktu. Yang fardu itu ya, zakat fitrah di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Zakat mal, infak wajib itu dikeluarkan, sesuatu yang wajib, kata Rasulullah. Karena kaman ada sabina fardhu. Wah, fi masiwa. Mantap nih Rasulullah menyampaikan. Bahasa orang lagi cek Rasul teh, wahai umatku, kalau kamu di bulan Ramadan mengerjakan ibadah fardhu, ibadah wajib, maka Allah akan memberikan 70 lipat pahalanya fardu di bulan yang lain. Wah, mantepnya. Salat subuh 2 rakaat dapat 70 kelipatan pahalanya. Ibu bapak kamu mengeluarkan zakat fitrah, kamu juga pahalanya dilipatkan. Ini mau enggak? Berarti wajibnya harus dikerjakan. Paham ya anak-anakku? Ini khutbahnya Rasul. Ini saya karena waktu ya, jadi sampai sini dulu. Sebenarnya masih ada 1 kali pertemuan. Pekan depan enggak ada ya? Ada ya? Ada masih. Mungkin pekan depannya nanti yang enggak ada. Karena mau melaksanakan penilaian ya. Perhatikan. Jadi apa kesimpulan hari ini yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang pertama apa tadi? Saya ulangi. Allah memberikan di bulan Ramadan itu tarbiyah, pendidikan dan pelatihan ibadah. Salah satunya apa? Ibadah sunnah. Perbanyaklah ibadah sunnah. Setelah itu Rasul mengatakan apabila seseorang melakukan ibadah sunnah maka pahalanya apa? Wajib di bulan Ramadan. Dan apabila seseorang melakukan ibadah wajib maka dilipatkan 70 kali lipat ibadah fardu. Saya tanya sekali lagi, yang perempuan mau tidak sukses Ramadan? Kalau mau sukses dari sekarang dong, niatkan dalam hati, berazam bahwa ya Allah, saya sampaikan di bulan Ramadan usia saya akan optimalkan di bulan Ramadan itu ibadah. Dan setelah Ramadan saya ingin menghapus dosa saya. Begitu niatnya. Jadi kalau di bulan Syawal dipanggil jatah hidupnya sudah selesai, maka bonusnya ada pintu surga. Nih bonus deh. Terakhir. Oh, ada yang 50.000, yang 20.000. Nah, yang kecil aja. 5.000 untuk infak, 5.000 untuk kalian. Di dalam surga itu ada 8 pintu surga. Jadi anak-anakku begini, kalau kamu nanti ketika masuk surga, hebat nih masuk surga. Sekarang dikasih tahu, kata Rasulullah itu ada 8 pintu nanti teh. Dan pintu salah satunya adalah pintu orang ahli saum. Dalam Islam itu disebut pintu apa kata Rasul? Cung, angkat tangan. Pintu apa namanya? Ya, sini. Pintu apakah di situ? Namanya siapa? Hah? Wah, Fahri lagi ini, Fahri. Pintu apakah Fahri? Pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Terima kasih. 100 tepuk tangan buat Fahri. Jadi katanya, kata Rasulullah itu ada pintu Ar-Royan. 7 pintu lagi kamu cari. Oh Pak Solita paling hafal. Cari, searching di Google. Macam-macam pintu surga. Tek, enter searching, berebet Google. Sekarang mah di WA ada Meta. Meta nih, MI ya.
MIAI ya? Metai. Klik di situ. Jumlah pintu surga ada 8. Apakah itu? Beremet keluar ya. Atau dalam YouTube ceramah yang menjelaskan pintu surga itu ada berapa. Kita mau ke pintu mana? Dari 8 itu. Saya mah Pak mau pintu yang ke-9. Enggak ada pintu ke-9, 8 pintu. Salah satunya adalah pintu apa? Pintu Ar-Rayyan ahli saum. Jadi nanti sisi pintu teh gini, ngumumin, wahai para manusia, katanya, siapa yang ahli saum, sini masuk sini. Itu dalam hadis itu. Berbondong-bondonglah ahli Ramadan yang dia berhasil melewati Ramadan. Anak-anakku, nanti itu ada yang dipanggil oleh pintu, ya. Mereka memanggil kepada orang-orang yang memang khusus istimewa untuk memasukkan pintu kepada ahli puasa. Yang hebat mah ini nih, kasta tertinggi di dunia ya. Ras tertinggi itu di dunia siapa? Perempuan. Betul ya, Pak Jajang? Pak Jajang aja kalau depan istri mah sopan ya. Nah, dia harus sopan ya Pak Jajang ya. Kata Rasulullah, yang paling mudah masuk surga, bahkan bonusnya adalah kamu masuk ke 8 pintu itu, silakan bebas. Ternyata perempuan ya. Siapa mereka perempuan itu? Yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Sekarang di TikTok kamu lihat suaminya kalah ya sama istrinya ya. Benar atau benar nih? Laki-laki. Laki banyaknya kalah sama perempuan itu karena nggak mapan ilmu, nggak mapan harta, terus apalagi nggak mapan ibadahnya. Dikelek tuh awet sudah mana? Rumput pikirnya. Ini ras paling hebat ya, mulutnya. Benar nggak? Benar atau tidak nih laki-laki? Lihat TikTok coba itu. TikTok itu banyak mengopinikan bahwa istri-istri itu banyak yang durhaka. Padahal kata Rasulullah, kamu masuk pintu dimanapun 8 pintu itu. Siapa mereka? Perempuan. Perempuan yang mana? Yang taat pada suami. Sudah selesai lah. Pintunya 8 tuh. Set mau masuk kemana aja, tenang, diupayakan gak? Perempuan sini, katanya gitu. Hebat ya. Baik anak-anakku, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Terakhirnya tadi, dengerin Bapak. Terakhir, ayo semangat di Ramadan, tingkatkan kualitas ibadah sunnahnya. Karena ibadah sunnah seperti ibadah wajib. Semakin banyak ibadah sunnah kamu, semakin banyak ibadah itu pahalanya fardu. Baca Quran, pahalanya fardu. Salat sunnah, fardu. Sedekah, fardu. 24 jam ngikutin ibadah semua, fardu semua tuh. Kalau kita melaksanakan ibadah fardu berapa? 70 kali lipat ibadah fardu. Bismillah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi orang yang bahagia. Orang bahagianya adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Kebaikan yang kalian lakukan menjadi bahagia. Karena bahagia itu puncaknya di kebaikan. Bukan di makanan, bukan di fulus ya. Tapi dalam kebaikan. Siapa yang zuhur hari ini bahagia, kamu berarti sudah top. Ya. Berarti kamu sudah bagus dalam hidupnya. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Yang UPZ datang ke depan ya. Mari kita bareng-bareng ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.